Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika umum di kelas 12. Hari ini kita akan bahas tentang cara menentukan kuartil data kelompok pada tabel distribusi frekuensi kelompok ya. Kita langsung aja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kuartil? Nah, kuartil itu adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Jadi, ada pembagian menjadi 4. Nah, kuartil itu ada 3 jenis. Ada kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Jadi di sini data dibagi menjadi 4 bagian, seperempatnya, setengah, dan 3/4-nya. Nah, kita langsung saja ke rumus. Bagaimana cara menentukan kuartil pada data kelompok? Rumus yang bisa kita gunakan adalah rumusnya 1 untuk menentukan ketiga kuartil tersebut. Jadi kalian cukup menghafalkan satu rumus ini aja. QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK per FI dikali panjang kelas atau P. Nah, QI itu apa? QI itu adalah kuartil ke I, di mana I ini adalah 1, 2, 3. Berarti kalau kuartil 1, I-nya 1, kuartil 2 atau median itu I-nya 2, kuartil 3 atau kuartil atas itu I-nya 3. Selanjutnya di sini ada TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi nanti setelah kita menentukan letak kuartil dan menentukan kelasnya, maka tentukan TB-nya, tepi bawah. Selanjutnya ini I per 4N itu adalah letak kuartilnya. Selanjutnya di sini ada FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau jumlah frekuensi di atas kelas kuartil. Selanjutnya di sini ada F. Ini FK, ini F. F itu adalah frekuensi di kelas kuartil tersebut. Selanjutnya di sini ada P. P itu adalah panjang kelas atau interval kelas. Nah, ini N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Contoh, di sini ada tabel distribusi frekuensi, berat badan 50 sampai 54, 4, 55 sampai 59, 6, 60 sampai 64, 8 dan seterusnya. Kita diminta menentukan kuartil bawah atau Q1. Nah, untuk menentukan kuartil ini, langkah pertama adalah kita selidiki frekuensinya ada berapa. Tadi frekuensi pada tabel itu ada 40 atau N-nya 40. Selanjutnya kita tentukan letak kuartil. Nah, untuk menentukan letak kuartil bawah itu berarti Q1, maka I-nya adalah 1. Q1 sama dengan I per 4N. Karena kuartil 1, kuartil bawah, maka I-nya ini diganti dengan 1. 1/4 dikali 40, maka letak kuartilnya itu adalah data ke-10. Nah, ini data ke-10. Nah, data ke-10 ini bisa kita tentukan di kelas keberapa untuk memudahkan buat frekuensi kumulatifnya. Kita buat tabelnya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya di sini sudah disisipkan kolom frekuensi kumulatif. Masih ingat ya, frekuensi kumulatif itu dapatnya dari sini. Ini 4, selanjutnya 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18, tambah 10, 28, tambah 8, 36, tambah 4, 40. Nah, dari frekuensi kumulatif ini, nanti kita tentukan kelas kuartil. Kuartil itu ada di kelas keberapa? 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan letak kuartilnya. Tadi kita dapat letak kuartilnya itu 10. Berarti data ke-10. Kelas pertama ini baru 4 data. Berarti tidak ada data ke-10. Data ke-10 ada di kelas keberapa? Nah, lihat data ke-10 itu ada di kelas ke-2. Nah, karena kelas kedua ini sudah mencapai 10 data, maka kelas kuartilnya itu adalah 55 sampai 59. Setelah kita menentukan letak kuartil kelasnya, berikutnya adalah kita tentukan tepi bawah kelasnya. TB itu ingat batas bawah dikurangi 0,5. Di sini batas bawahnya 55 dikurangi 0,5 berarti TB-nya adalah 54,5. Setelah kita punya TB,
Berikutnya kita tentukan frekuensi kumulatif di atas kelas dia. Lihat, frekuensi kumulatif nih, ini frekuensi kumulatif di atas kelas dia itu 4. Maka FK sebelum kelas Q1-nya adalah 4. Selanjutnya cek lagi frekuensi kelas 2. Frekuensi kelas Q1 ini, yaitu 6. Setelah ini cari panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas, kita bisa tentukan dari selisih batas bawah atau selisih batas atas ke sini. Nah, ini lihat, selisih batas bawahnya intervalnya adalah 5, maka panjang kelas atau interval kelasnya 5. Setelah kita punya semua data ini, maka kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya apa sih? QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK per FI dikali P. Karena kita diminta menentukan Q1, maka I-nya diganti dengan 1. TB tadi yang sudah kita temukan yaitu 54,5 dari kelas di sini. 1 per 4 kali 40. 40 itu adalah jumlah seluruh frekuensi N dikurangi FK. FK tadi frekuensi di atas kelas dia, frekuensi kumulatif. Selanjutnya F-nya 6 ini. Nah, ini lihat F-nya 6 dikali panjang kelas atau interval, tadi intervalnya 5. Setelah kita punya data ini, dihitung Q1 sama dengan 54,5, ini 10 dikurangi 4 per 6 dikali 5, selanjutnya 10 dikurangi 4 itu adalah 6, 6 per 6 dikali 5, yaitu 5, maka kita dapatkan Q1-nya 59,5. Nah, jadi kesimpulannya adalah kuartil bawah atau Q1 pada data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi kelompok ini adalah 59,5. Nah, jadi ini cara untuk menentukan kuartil. Langkah pertama adalah tentukan FK terlebih dahulu ya. Nah, oke, sampai di sini bahasan kita tentang kuartil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti berikutnya kita akan coba lagi menentukan kuartil yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.